Saya ulangi sekali lagi biar agak semarak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari benua Borneo, IKN Nusantara di Balikpapan, kita membuka perdana kelas program studi Master Advokat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridhonya kita bisa gelar untuk saat ini hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Dan tidak luput juga mohon syafaat dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diberikan kepada kita pencerahan yang lebih afdol dalam rangka pelaksanaan prodi MAD ini. Saudara sekalian, saya ingin tahu dulu apakah sudah pada memiliki yang diposting Ketum Pradin beberapa waktu yang lalu? Sudah ya, karena padat singkat kita ulas kupas habis sebelum kita menunaikan ibadah ataupun isoma. Untuk ketiga kalinya ini saya presentasikan terhadap prodi MAD ini. Alhamdulillah semua sudah bisa memahami, menangkap setelah berdialog dengan saya, karena ternyata masih banyak yang belum paham, belum bisa memaknai dari narasi-narasi yang saya bangun selama ini kepada anggota Pradin, baik melalui medsos maupun langsung melalui telepon. Saudara sekalian, narasi yang saya bangun selama ini adalah apa itu PRODIPA, program studi profesi advokat, apa itu program pendidikan master advokat. Saya pikir karena sudah sarjana, tentu tentang ilmu ontologi tidak perlu saya jelaskan supaya nyambung pembicaraan. Tapi ternyata semua itu ada kekurangan, bahkan bukan dikatakan kurang, malah minus dari segi keilmuan. Makanya alhamdulillah setelah saya mempelajari lebih dalam, karena langsung berdialog dengan saya supaya tidak terjadi pendapat-pendapat yang subjektif, maka saya susunlah secara sistematis tentang prodi Master Advokat. Prodi Master Advokat yang sudah saya kirim melalui medsos, mudah-mudahan kalian semua sudah memahami dan membacanya, menelahnya. Mungkin memaknai pun masih jauh untuk dapat kalian kuasain sepenuh hati. Tapi namun demikian, makanya saya buat ada namanya satu bagian daripada prolog Master Advokat. Kemudian ada lagi orientasi Master Advokat. Ada lagi modul Master Advokat. Dan yang terakhir adalah regulasi program pendidikan Master Advokat. Ini mungkin yang perlu saya dahuluin dulu, menjelaskannya tentang regulasi. Mudah-mudahan sudah menelaah dan sudah saya jelaskan bahwa regulasinya yang demikian marak. Banyak pertanyaan, ada sebagian mungkin sudah dapat memaknai tentang regulasinya,
Dan mayoritas tidak ada sama sekali tahu apa itu caranya, apa itu regulasi master advokat ini. Kalau kita lihat profesi kita ini seorang advokat, di mata saya kalian itu sudah canggih-canggih, sudah paham. Akan tetapi ternyata ya masih minim rupanya. Inilah salah satu tuntutan bagi Pradin untuk menyelenggarakan prodi MAD dalam tempo sesingkat-singkatnya perlu seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita sudah mulai tanggal 16 September di Jakarta dan sudah berjalan sampai sekarang, sampai kemarin sore, dan nanti jam 4 di sini, jam 13 di Jakarta berlanjut. Kemudian kemarin saya orientasi di Surabaya. Ternyata semua itu sama. Jadi yang berarti tentang penguasaan ilmu, keilmuan masih boleh saya katakan kita sangat miskin sekali. Makanya melalui pembukaan ini saya ingatkan sebelum masukin materi apa itu master advokat, masih ada peluang waktu, tolong dilengkapin bahan-bahan yang seperti saya jelaskan tadi ini. Kalau belum ada, tolong di print out karena kita menyangkut ini keilmuan. Terus kemudian ada orang banyak bertanya lagi, salah menafsirkan, saya tidak mengerti apa memang sampai sebatas itu, saya tidak paham bahwa master advokat ini setara S2 kah, S3 kah? Nanti kita ulas kupas habis. Yang jelas itu pada saat ini masih dalam penyetaraan. Itu yang jelas. Penyetaraannya. Itu dapat disimak tentang prolog. Prolog daripada master advokat itu sendiri. Atau mungkin juga kalian sudah bisa menempatkannya. Master advokat ini di level mana? Apakah S1, S2, S3 atau S-Docker? Nanti kita ulas kupas. Karena pertanyaan itu mayoritas tentang dasar hukum landasannya apa? Kok Pradin, kok Rambe itu bisa-bisanya membuat pendidikan sedemikian rupa? Ini kan suatu kesubjektifan. Kita melangkah tanpa dasar, tanpa landasan tidak akan pernah. Saya termasuk orang pengecut. Tentu kita sudah mempelajari sedemikian rupa itu. Karena selalu itu, bahkan ada lagi yang sebelah. Apakah gelarnya itu sudah diakui oleh negara? Astagfirullahaladzim. Bahkan dikatakan entah benar hatinya setulus ucapannya, saya tidak paham. Jangan nanti Bang Rambe itu dikandangin gara-gara ini, gara-gara master advokat memberikan gelar. Macam-macam pertanyaan. Tapi pada hakikinya, pada ujungnya, kalau yang ada pelaku-pelakunya di sini masih ada itu, ada Laode Beni, masih ada Abang Idam Alaik, masih ada Agus Sindoro. 5 tahun yang lalu lah saya katakan, nggak usah pakai terlalu lama, 10 tahun. 5 tahun yang lalu Agus Sindoro itu dia nyek, dicerca, dihina. Apa itu Puspakumadin itu? Sekarang siapa bilang Puspakumadin itu bukan brilian di negeri tercinta ini? Dan semua orang kagum, dan semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat terbawah, grassroots maupun intelektual. Terlebih-lebih istri saya, wah, hinaannya luar biasa bersama dengan Beni di Pengadilan Negeri Balikpapan. Apa itu? Dicerca habis. Tapi itulah perjuangan. Begitu juga
Saudara Agus Sindoro, walaupun dia tidak lapor kepada saya, tapi saya tahu langsung mendengar orang yang menyebutkan itu dengannya di Samarinda. Sekarang siapa bilang Pos Vakum Aden bukan hebat ataupun bahasa prokemnya itu keren? Itu hal yang sama mungkin kita akan terima dengan yang sekarang ini. Kita kumandangkan prodi MAD, prodi MAD. Bagi masyarakat yang paham, mengerti, mungkin ini adalah mendapat dukungan. Tapi sebagian apa karena ketidaktahuannya atau memang ada hal-hal yang lain subjektivitasnya, sehingga dikatakan prodi MAD ini nggak ada apa-apanya itu. Bahkan dari kampungnya Laude Beni itu dikirim ke saya, diketawain itu apa itu metodologi itu. Astagfirullahaladzim, orang kampung mengetawain metodologi, berarti dia nggak ngerti apa itu artinya metodologi. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti setelah habis isoma kita ulas kupas habis dasar hukumnya. Kembali saya ulangi sekali lagi, tidak semua manusia ini sama pokok pikirannya, tapi dalam filsafat hukum yang kita cari hakikat kebenaran, bukan hakikat penjelekan ataupun penghinaan. Pendapat orang kita harus sama-sama hargai, mungkin itulah kemampuannya, tapi untuk berbuat baik ke depan mungkin sangat tipis. Itu satu. Dan yang terakhir pembukaan kita ini, bahwa di dalam hal suatu kebaikan tidak akan pernah dihitung, tapi keburukan yang selalu tersiar. Apalagi temanku yang masih berjuang di sini berdarah-darah, masih ada Agus Sindoro, masih ada Laude Beni, masih ada Pak Rudi yang Ganting ini. Seluruh Indonesia sekarang kita sudah cukup, alhamdulillah, di mana-mana ada dan orang mengatakan keren. Oleh karena itu saya tidak berbangga hati karena perjuangan masih jauh untuk ke depan. Dalam sisa-sisa hidupku ini akan kucurahkan hatiku kepada kalian dan isi otakku kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita cerna. Saya kira demikian pembukaan kita pada siang hari ini. Nanti habis isoma karena sudah tahrim saya dengar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.